Bagi teman-teman yang belum berhijab, yang ingin berhijab, kenapa sih masih harus menundanya? Kalau masih ada orang yang udah berhijab tapi berbuat dosa, kita jangan salahkan hijabnya, yang salah orangnya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, kita masih bisa bertemu lagi saat ini, walaupun dalam media sosial kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa, marilah kita panjatkan sholawat pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sebab karenanya kita telah dipertemukan dengan cahaya kebenaran, yaitu agama Islam. Kita seringkali mendengar tentang hijab. Bahkan kita sudah bisa melihat hijab ada di mana-mana. Sudah bukan hal baru lagi jika kita mendengar tentang hijab, dan bukan hal yang asing lagi jika kita melihat hijab. Lalu sebenarnya apakah arti hijab? Hijab adalah penutup. Selain hijab, kita pun tahu ada pakaian longgar yang dipakai oleh wanita muslimah yang soleha, para wanita yang mengaku cinta kepada Allah, kemudian ditambahi dengan khimar atau kerudung. Aku mau share sedikit tentang pengalaman aku gimana awalnya aku berhijab. Jadi sebelum aku bersyahadat, kan dulunya kan aku Kristen, jadi aku nggak berhijab, dengan penampilan yang biasa lah, yang terbuka, bener-bener tanpa hijab. Dan di saat saya sudah berpikir untuk mantap bersyahadat, saya pun memutuskan diri untuk berhijab dan menutup aurat. Tapi dulu waktu aku berhijab, menutup aurat, itu masih belum maksimal. Ya kan karena tahulah ya, orang tuaku kan masih belum tahu kalau aku udah masuk Islam. Jadi gini nih ya, misalnya aku mau keluar rumah, kayak mau ke kantor gitu ya, itu kan orang-orang di kantor taunya aku jilbaban dari rumah, padahal enggak. Itu tuh aku udah bawa jilbab, aku masukin ke tas, jadi di jalan itu aku berhenti dulu, entah ke rumah temenku, aku pakai jilbabnya, baru lanjutin perjalanan. Nah sampai kantor kan kelihatan tuh udah berjilbab. Pulangnya juga sama, jadi dari kantor tetap jilbaban, terus di jalan gitu ya. Nah itu aku berhenti lagi entah di rumah temenku apa di mana gitu ya, untuk ngelepas jilbab, simpen lagi di tas. Terus biar sampai rumahnya orang tua nggak tahu kalau aku udah pakai kerudung. Dan memang apapun yang udah dikehendaki sama Allah itu tuh pasti terjadi. Nah jadi gini ya, kayak aku sendiri dari dulu tuh memang takut banget ya, pengen ngasih tahu ke orang tua kalau aku tuh udah Islam, tapi takut nyakitin orang tua. Jadi aku pendam aja sambil berdoa gimana caranya supaya bisa ngasih tahu ke mereka. Nah akhirnya aku pun juga nggak tahu ya, kakakku itu ngerti dari mana, dengar dari mana kalau ada kabar-kabar aku tuh udah nggak ke gereja. Nah, akhirnya kan dia nanya langsung ke aku sebenarnya aku gimana. Ya udahlah, di situ kesempatan untuk aku jujur ke kakakku, aku bisa jujur ke orang tuaku kalau emang aku udah ke Islam. Nah jadi saat mereka itu udah pada tahu kalau aku ini udah muslim, aku ya udah nyantai aja pakai kerudung, kapanpun aku mau ya pakai aja,
kalau mau keluar dari rumah ya udah berkerudung, udah berpakaian yang menutup aurat. Nah, sampai pernah gini ya, waktu momennya keluarga pada datang ke rumah, itu pas Natalan, aku ketemu sama keluargaku yang datang. Ya aku berkerudung, pakai pakaian yang tertutup auratku. Saat ketemu ya, mereka kaget gitu ya, ketemu aku udah berubah penampilannya. Tapi aku ya alhamdulillah, aku nyaman aja ketemu mereka dengan pakaianku yang tertutup, dengan berkerudung, karena ya memang udah identitasku ya Islam. Jadi ya apalagi yang perlu ditakutkan, toh mereka juga udah pada tahu. Mungkin kalian berpikir gini, Natalia kok gampang sih, yang tadinya nggak berhijab terus tiba-tiba berubah jadi berhijab. Nah, sebenarnya jawaban itu tuh mudah ya, karena apa yang Allah titipkan buat kita semua itu tuh akan diminta pertanggungjawaban, termasuk keindahan yang ada pada diri kita. Dan apa yang diajarkan di dalam Islam itu sangat memuliakan wanita loh. Nih contoh paling gampang nih ya, misalnya leherku, telingaku, itu nggak sembarangan orang loh yang bisa ngelihat, hanya suamiku aja yang boleh ngelihat. Nah mungkin ya, setahu saya kalau di luar Islam itu perempuan mau dilihat siapapun, lehernya, telinganya, atau mungkin betisnya, mau dilihat sama laki-laki manapun ya nggak ada larangan. Nah, jadi di sini nilai wanita dalam Islam itu sangatlah tinggi. Allah hanya ingin wanita dimuliakan. Allah ingin wanita dihargai. Allah begitu sangat mencintai kita wanita muslimah, sehingga Allah pun membuat surat khusus kepada kita wanita muslimah seperti yang ada di An-Nur 31. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Lalu di Al-Ahzab 59 Allah juga memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada seluruh wanita supaya wanita-wanita itu mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Nah, dari ayat-ayat tadi kita tuh udah tahu bahwa Allah itu memerintahkan kita wanita muslimah untuk menutup aurat. Jadi kalau ada wanita muslimah yang gak mau berhijab, menutup auratnya, itu gimana dong? Apa itu nggak termasuk sudah mendustakan ayat-ayat yang sudah Allah berikan kepada kita? Jadi saat Allah memerintahkan, menyuruh kita untuk menutup aurat, tapi kalau kita nggak mau melakukannya, kita malah membuka aurat, berarti kita sama aja udah menentang perintah itu. Dan itu tuh sangat menakutkan. Kita lihat ya di Al-A'raf yang ke-36, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi jelas ya, jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang seperti ini. Hanya karena kita disuruh menutup aurat, tapi kita malah membuka. Bagi teman-teman yang belum berhijab, yang ingin berhijab, kenapa sih masih harus menundanya? Apa karena takut bisa kehilangan pekerjaan? Atau mungkin takut nanti bisa-bisa nggak kelihatan cantik lagi? Percaya deh, rezeki itu udah Allah atur, jadi nggak mungkin tertukar. Nah, kalau kita berusaha mendekat ke Allah, kita menjalankan perintah Allah, Allah nggak mungkin mengabaikan kita. Jadi Allah malah menyambut kita.
Dan yang pasti, kalau kita menutup aurat kita tuh nggak akan mengundang murkanya Allah. Justru Allah akan lebih menyayangi kita karena kita sudah melakukan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Dan buat yang masih belum mau berhijab karena takut nggak kelihatan cantik lagi, percaya deh, laki-laki yang baik itu nggak akan mau wanita yang dicintainya dinikmati oleh banyak mata laki-laki. Dan banyak juga ya, kita udah sering banget dengar ada yang beralasan, udah mending hijabin hatinya dulu baru kepalanya. Atau ada juga yang bilang, nanti aku belum mau berhijab soalnya kelakuanku masih begini, masih begitu, masih banyak dosa, gak mau berhijab dulu. Jadi jangan kebalik ya, kita jangan sampai menutup hati kita. Kita harus membuka hati kita, melapangkan hati kita, supaya hidayah juga bisa masuk, bisa datang kepada kita. Dan kepala kita yang harus kita tutup sesuai dengan perintah Allah. Nah, kalau masih ada orang yang udah berhijab tapi berbuat dosa, kita jangan salahkan hijabnya, yang salah orangnya. Dan bagi kita yang sudah berhijab, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Tapi berhijab aja nggak cukup, menutup aurat aja juga nggak cukup. Nggak cukup, iya, kita masih harus banyak belajar. Kita harus belajar untuk bisa memperbaiki diri kita sendiri. Jadi teman-teman, mari kita berhijab. Bismillah. Mudah-mudahan dengan kita berhijab, kita bisa menjadi lebih taat dengan Allah. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada video saya saat ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang gak berkenan buat teman-teman. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.